Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ida Roshida selaku dosen pada mata kuliah Materi dan Desain Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aceng Kosim, Anis Revani, Erna Sabrina, Nisa Siti Khadijah, dan Salma Fatona. Adapun topik yang akan kita paparkan dan jelaskan yaitu tentang analisis belajar sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng Kosim. Saya dari kelompok 4 yang ingin memaparkan analisis sasaran pengetahuan atau materi belajar SKI. Nah, di sini menurut Kohar 2008 mengungkapkan bahwa sasaran umum pembelajaran sejarah sebagai berikut, yaitu sebagai mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri, memberi gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat, memberi masyarakat mampu mengevaluasi nilai-nilai dan hasil yang telah dicapai oleh generasinya. Seperti itu. Nah, di sini juga sesuai dengan hakikat konsep dan sasaran umum serta karakteristik sejarah di atas, maka ruang lingkup kajian SKI di sini sudah jelas ya tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal sampai zaman sekarang, sehingga peserta didik dapat mengenal dan meneladani tokoh-tokoh Islam serta mencintai agama Islam. Seperti itu. Nah, materi SKI lebih didominasi oleh komponen fakta, sikap, dan konsep. Artinya materi SKI lebih didominasi pada aktivitas yang bisa dilakukan siswa terkait materi-materi yang harus dicari berdasarkan fakta sejarah yang bisa diperoleh melalui konsep atau pendapat para sejarawan sehingga mampu membentuk sikap atau perilaku peserta didik nantinya. Terima kasih. Selanjutnya saya Anis Revani akan menjelaskan mengenai analisis sasaran keterampilan belajar SKI. Menurut J.J. Hasibuan dan Mujiono, dalam buku Proses Belajar Mengajar mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya guru dalam menjelaskan materi pelajaran, begitu pula halnya dalam menjelaskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dengan kata lain, guru yang terampil dalam menjelaskan pelajaran akan membawa pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Siti Khadijah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis faktor-faktor pendukung belajar sejarah kebudayaan Islam. Faktor pendukung belajar SKI yaitu dengan membangun motivasi siswa melalui penerapan metode pembelajaran interaktif di kelas. Metode yang merupakan salah satu yang diterapkan dan berguna untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus menjunjung proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk penyampaian metode yang dapat diterapkan, guru dalam menyampaikan pesan sejarah kebudayaan Islam dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisa menggunakan metode cerita sejarah, metode membaca, metode belajar mandiri. Yang selanjutnya yaitu analisis hambatan, tantangan, dan solusi dalam belajar SKI. Hambatan penyebab kejenuhan belajar SKI yang membuat perilaku siswa di kelas menjadi bosan saat pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor jasmani siswa. Faktor jasmani siswa berasal dari dalam siswa sendiri saat kegiatan pembelajaran dimulai. Siswa mengalami keletihan ataupun kelelahan yang dialami tubuh sebab aktivitas yang mereka jalankan, yang akan menyebabkan munculnya kejenuhan saat belajar. Yang kedua, faktor psikis siswa. Mental siswa menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya kejenuhan belajar. Tantangan bagi seorang guru ketika dihadapkan dengan sikap siswa ketika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berlangsung di dalam kelas. Hal-hal yang sering dilakukan para siswa ketika merasakan kejenuhan saat pembelajaran
sejarah kebudayaan Islam berlangsung, antara lain bercerita dengan teman sebangku, tidur saat pembelajaran di kelas, meletakkan kepala di atas meja, mencoret-coret kertas, mencari bahan mainan, atau mencari kesibukan, bahkan asyik bermain handphone. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Salma Fatuna Azhara akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kejenuhan belajar sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama itu peningkatan perhatian guru terhadap siswa. Jadi peran guru sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas sebagai sumber informasi maupun sebagai tempat konsultasi bagi siswa. Yang kedua, penerapan metode variatif. Dengan penerapan metode yang bervariasi sangat dibutuhkan untuk melakukan interaksi kepada siswa agar guru mendominasi pembelajaran. Dengan menerapkan metode ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di dalam kelas. Yang ketiga itu memberikan tugas kepada siswa. Jadi, guru dapat memberikan pertanyaan beserta jawabannya. Metode ini berguna untuk melatih siswa mendalami materi dan memotivasi siswa untuk mencari solusi terhadap sebuah pertanyaan. Yang keempat, pembelajaran di luar kelas. Jadi, pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruang kelas saja, tetapi pembelajaran bisa dilakukan di luar ruang kelas seperti di perpustakaan, musola, aula. Juga bisa mengajak siswa ke tempat pertunjukan teater yang bertema sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima, itu menambah sumber bacaan atau referensi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebagai guru, kita harus mempunyai referensi atau pengetahuan tentang sejarah budaya Islam untuk disampaikan kepada peserta didik atau murid. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Jadi, kesimpulannya, materi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dan guru pun sangat berperan penting dalam menjelaskan materi pelajaran. Begitu pula halnya dalam menjelaskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dengan kata lain, guru yang terampil dalam menjelaskan pelajaran akan membawa pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penjelasan dari kelompok 4 telah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan selalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Erna Sabrina sebagai moderator dan pemateri, juga beserta teman-teman saya Aceng Kosim, Anis Revani, Nisa Siti Hodijah, dan Salma Fatona. Terima kasih banyak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.